Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Agus Susanto, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 4, Petarukan. Selamat datang anak-anak kelas 9. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita luruskan niat belajar ilmu bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 1 tahun 2020-2021. Pada pertemuan yang pertama kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang silabus dan sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 4 Petarukan kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan memanfaatkan sarana WhatsApp Group, jaringan internet, dan lembar kerja peserta didik. Sumber belajar adalah Al-Quran, buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kemendikbud yang telah kau pinjam dari sekolah, sumber-sumber yang lain, serta internet. Alat-alat yang harus kalian sediakan adalah buku tulis, ATK, HP Android, atau komputer, atau laptop. Materi kelas 9 semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. 1. Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kedua, iman kepada hari akhir. Ketiga, ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Keempat, ketentuan ibadah haji dan umroh. Dan yang kelima, sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Silabus dan sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar materi Al-Quran, optimis, ikhtiar, dan tawakal. 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Prosesnya adalah membiasakan. Penilaiannya adalah mengisi form penilaian diri. 2.1 menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait. Prosesnya adalah membiasakan, penilaiannya adalah mengisi form penilaian antar teman. 3.1 memahami Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Prosesnya adalah menyalin ayat, menerjemahkan mufradat, isi kandungan, menandai tajwid, lam, dan ro. Penilaiannya adalah uji kompetensi atau tes tulis. 4.1 membaca Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dengan tartil. Prosesnya adalah unjuk kerja. Penilaiannya adalah kalian merekam salah satu dari ayat yang tadi Pak Guru sebutkan, kemudian direkam melalui audio WhatsApp dan dikirim
ke WA grup kelas kalian. 41.3 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran surat Az-Zumar ayat 39 sampai dengan 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Prosesnya adalah menuliskan contoh perilaku dalam keadaan COVID-19. Bentuk penilaiannya adalah kalian membuat sebuah kisah yang di dalamnya mengandung perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kompetensi dasar materi akidah iman kepada hari akhir. 1.3 beriman kepada hari akhir. Prosesnya adalah mengimani, penilaiannya adalah observasi. 2.3 menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Prosesnya adalah membiasakan, penilaiannya adalah observasi. 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Prosesnya adalah mengkonstruksi konsep materi dan pandemi COVID-19 dalam Minmath. Penilaiannya adalah uji kompetensi atau tes tulis. 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Prosesnya adalah memilih, menuliskan dalil yang relevan materi dalam menengati Minmath. Penilaiannya adalah kalian menulis minimal 5 ayat yang berkaitan dengan gambaran kejadian akhir, kemudian kalian mendeskripsikan atau menceritakan gambaran kejadian hari akhir berdasarkan ayat Al-Quran yang kalian tulis. Kompetensi dasar materi fikih ketentuan zakat. 1.8 melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prosesnya adalah mendesain potensi diri muzaki, penilaiannya adalah penilaian diri. 2.8 menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Prosesnya adalah memecahkan masalah zakat, penilaiannya adalah observasi. 3.8 memahami ketentuan zakat. Prosesnya adalah merangkum materi ketentuan zakat, mengumpulkan informasi tentang praktek zakat di lingkungan sekitar. Penilaiannya adalah uji kompetensi, tes tulis paparan zakat. 4.8 mempraktekkan ketentuan zakat. Prosesnya adalah memproyeksikan potensi zakat yang bisa diterapkan dalam masyarakat terdampak COVID-19. Disajikan deskripsi, kemudian menghitung zakat. Kompetensi dasar materi fikih haji dan umroh. 1.9 meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya adalah mengimani, penilaiannya adalah observasi. 2.9 menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya adalah menegosiasi, penilaiannya adalah observasi. 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Prosesnya adalah mengkonstruksi materi haji dan umroh. Penilaiannya adalah uji kompetensi tes tertulis. 4.9 mempraktekkan manasik haji. Prosesnya adalah menggambarkan praktek manasik haji. Penilaiannya adalah membuat produk. Misalnya sketsa tutorial atau menggambar alur perjalanan ibadah haji atau skema perjalanan ibadah haji. Kompetensi dasar materi SKI sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 1.12 meyakini bahwa perkembangan Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Prosesnya adalah mengasumsi, penilaiannya adalah observasi. 2.12 menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Prosesnya adalah berakhlak mulia dalam hal cinta tanah air, penilaiannya adalah observasi.
3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Prosesnya adalah mengumpulkan informasi berbagai sumber tentang materi. Penilaiannya adalah uji kompetensi tes tertulis. 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Prosesnya adalah menunjukkan bukti melalui kutipan media atau sumber lainnya. Penilaiannya adalah produk dalam bentuk clipping makalah atau membuat skema sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Kontrak pembelajaran ini adalah merupakan kesepakatan antara Bapak sebagai guru dengan kalian sebagai peserta didik yang harus dipatuhi bersama-sama. Yang pertama, mengikuti pembelajaran daring dengan mengisi daftar hadir yang di-share via WA Group. Yang kedua, ketidakhadiran tanpa keterangan dinyatakan tidak hadir atau ALPA. Ketiga, penilaian sikap dimulai sejak pembelajaran pertama sampai akhir pembelajaran, keaktifan dalam pembelajaran, dan ketetapan mengumpulkan tugas. 4. Menyediakan 2 buku tulis, 1 buku catatan, dan 1 buku tugas diberi sampul coklat. 5. Membaca materi yang terdapat dalam buku paket sebelum pembelajaran daring dimulai, atau boleh ditambah dengan referensi lain atau materi yang telah Bapak kirim melalui WA Group. 6. Mengenakan seragam pada saat Vicon atau telekonferensi atau Zoom meeting atau tatap muka melalui virtual. Dan kalian tidak boleh mematikan layar. Fasilitas suara boleh dihidupkan pada saat kalian mengajukan pertanyaan. 7. Semua tugas harus dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. 8. KKM-nya adalah 75. Artinya, jika nilai di bawah 75 harus melakukan remedi. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah, dan selalu jaga jarak, dan jangan sampai lupa selalu memakai masker dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.